Siapakah di antara dua orang ini yang terang-terangan menjual agama untuk duniawi, menjual agama untuk kepentingan kekayaan pribadi? Apakah Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang muslim yang hidup sederhana, walaupun pejabat tetapi hidupnya sangat sederhana bersahaja? Kang Deddy Mulyadi kemana-mana mendampingi fakir miskin, membantu fakir miskin kemana-mana bawa uang. Sedangkan Bahar bin Smith kemana-mana kalau ceramah pasti mendapatkan uang. Pasti mendapatkan uang, uangnya besar. Makanya Bahar bin Smith memperlihatkan hidupnya bagaikan seorang sultan. Dilayani, hidupnya gaya hedon, menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Mengapa? Karena zaman Rasulullah SAW memakai baju yang berlebih saja bisa menyebabkan menyakiti hatinya orang-orang fakir miskin. Sehingga zaman Rasulullah SAW melebihkan celana atau sarung sampai mata kaki itu bisa menyebabkan hatinya orang-orang fakir miskin sakit hati. Mengapa? Karena banyak sekali saat itu budak-budak yang tidak memiliki baju. Sedangkan orang-orang kaya yang memiliki pakaian lebih kemudian digunakan sebagai baju atau celana, dilebih-lebihkan. Itu sama saja dengan menyakiti perasaan dan hatinya para fakir miskin. Nah, sekarang kita lihat, kita timbang apakah Bahar bin Smith ataukah Kang Deddy Mulyadi yang menjual agama untuk kepentingan duniawi. Masyarakat Muslim Jawa Barat harus bisa menimbangnya. Kita timbang dengan hati nurani kita masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini. Khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia yaitu yang paling bermanfaat mereka linnasi untuk manusia yang lainnya. Redaksi hadis ini tidak menggunakan khairul muslimina atau khairul mu'minina, sebaik-baik orang Islam atau sebaik-baik orang yang beriman, tidak. Tetapi redaksi hadis ini umum, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Manusia mana saja? Anfa'uhum yaitu yang paling banyak manfaat mereka, yang paling bermanfaatnya mereka linnasi untuk manusia yang lain. Kita lihat apa kira-kira manfaat Bahar bin Smith untuk manusia. Jangankan untuk semua manusia, untuk orang Islam aja di mana-mana selalu adu domba memperpecah belah. Bahar bin Smith kalau ceramah kemana-mana isinya hanya adu domba, caci maki, menghujat sana sini, mengadu domba, memecah belah. Mengapa? Karena tidak punya ilmu. Ilmunya hanya itu, hanya memecah belah, mencaci maki, menghujat di mana-mana. Sedangkan kalau Kang Deddy Mulyadi kemana-mana dia membawa uang untuk dibagi-bagikan. Nah, kalau Bahar bin Smith, mohon maaf, setiap dia ceramah pasti mendapatkan uang, pasti mendapatkan uang. Dua hal yang berbeda. Yang satunya kemana-mana membawa uang dibagi-bagi, yang satunya kemana-mana menjual agama untuk mendapatkan uang. Mendapatkan uang. Coba kalau seandainya misalnya dia disewa oleh politikus-politikus untuk naik di panggung, nah, itu amplopnya kira-kira berapa? Bayangkan nih, amplopnya kira-kira berapa tatkala dia manggung. Apalagi di dalam hadis yang lain Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Secinta-cintanya manusia menurut Allah yaitu anfa'uhum linnas, yang paling manfaat mereka untuk manusia yang lain. Jadi manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sekarang kita timbang antara Bahar bin Smith dengan Kang Deddy Mulyadi. Di mana-mana Bahar bin Smith menuduh Kang Deddy sebagai penyebar kemusyrikan, kesyirikan, mempertahankan kesyirikan, seenaknya ngomong. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamalim tidak akan tinggal diam saja. Karena ada sosok orang yang di mana-mana mengadu domba, memecah belah umat Islam karena dangkalnya ilmu pengetahuannya.
Sedangkan yang diceramainya itu rata-rata orang awam. Perhatikan ini, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslimin. Secinta-cintanya amal menurut Allah adalah merasa gembira, menyenangkan hati orang Islam. Au yakshifu anhu kurbatan, atau menyingkap dari orang muslim itu suatu kesedihan. Au yakti anhu dainan, atau melunasi dari orang Islam itu hutang-hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menolak daripada orang Islam itu ju'an, pada rasa laparnya, rasa hausnya, rasa lapar. Wala'alli an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika aku berjalan bersama saudaraku di dalam suatu hajatnya, maka lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di dalam masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, yakni Masjidil Madinati Syahran, di dalam Masjid Madinah Munawwarah sebanyak 1 bulan. Jadi Rasulullah SAW berjalan-jalan mengelilingi kampung, bisa menunaikan hajatnya orang-orang Islam. Itu lebih Rasulullah cintai daripada Rasulullah beriktikaf selama 1 bulan di dalam Masjid Nabawi. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Dan barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menutupi auratnya. Wa man kadhama ghaidahu walau syaa yumdhiyahu amdahu mal'allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah. Wa man masya ma'akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamu yawma tazulul aqdam wa inna su'al khuluqi yufsidul amal. Nah ini, sesungguhnya buruknya akhlak itu mampu merusak amal perbuatan. Kama yufsidul khallu al asal, sebagaimana cuka ini bisa merusak madu. Oleh sebab itulah, mari kita lihat mana di antara kedua orang ini, antara Kang Deddy Mulyadi ataukah Bahar bin Smith, yang terang-terangan menjual agama untuk kepentingan duniawi mereka. Jika jawaban ini sudah jelas, maka kaum muslimin wal muslimat di Jawa Barat tidak akan terpengaruh oleh provokasi pecah belahnya yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Nah, hadis yang pertama adalah riwayat Imam Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah. Sedangkan hadis yang kedua yaitu riwayatnya Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga sekali lagi, kita sebagai orang Islam harus cerdas dan waras. Jangan mudah diadu domba oleh siapapun, terutama diadu domba oleh orang-orang yang sok agamis tapi justru menjual agama demi duniawi. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.